Badan Pusat Statistik Masih mencatat seputar jumlah teknologi penduduk bagi miskin para pada Maret Apple fanboy, 2021 bersiaplah karena mencapai Apple 27,4. Halo, salam sehat semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama, Liska Sisliawati dengan NPM 60221653. Yang kedua, Nining dengan NPM 6122141930. Yang ketiga, Sylvia Fitari Anam dengan NPM 61221937. Nah, mari kita mulai materinya. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu pengertian ilmu pengetahuan? Jadi, ilmu pengetahuan itu usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya. Mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, serta mengubah atau menambah suatu ilmu. Untuk mencapai suatu pengetahuan yang ilmiah dan objektif, diperlukan sikap yang bersifat ilmiah. 4 hal sikap yang ilmiah yaitu: pertama, tidak ada perasaan yang bersifat pamrih sehingga mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Kedua, selektif. Ketiga, kepercayaan yang layak terhadap kenyataan yang tak dapat diubah. Keempat, indera dan budi yang digunakan untuk mencapai ilmu. Poin selanjutnya, teknologi. Nah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya ada fenomena teknik pada masyarakat. Pertama, rasionalitas. Kedua, artifisialitas. Ketiga, otomatisme. Keempat, teknik perkembangan pada suatu kebudayaan. Kelima, monisme. Keenam, universalisme. Ketujuh, otonomi. Beberapa ciri-ciri teknologi barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat intensif pada semua kegiatan. Yang kedua, yaitu cenderung bersifat ketergantungan. Dan ciri yang ketiga, yaitu mempunyai pemikiran bahwa barat itu pusat dari segala teknologi. Poin selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dijelaskan di awal, maka saya lanjutkan dengan definisi nilai. Nilai yaitu sesuatu yang mempunyai kualitas, berharga, bermutu, dan tentunya sesuatu itu dapat berguna bagi kehidupan manusia. Poin selanjutnya yaitu sikap ilmuwan. Apa sih sikap ilmuwan itu? Sikap ilmuwan dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun secara aksiologis. Soal penggunaannya terserah kepada si ilmuwan itu sendiri, apakah digunakan untuk tujuan baik atau tujuan buruk. Golongan ini juga berasumsi bahwa kebenaran itu dijunjung tinggi sebagai nilai, sehingga nilai-nilai kemanusiaan lainnya dikorbankan demi teknologi. Dan golongan yang kedua, yaitu golongan yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi itu bersifat netral hanya dalam batas-batas metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaan dan penelitiannya harus berlandaskan pada asas-asas moral atau nilai-nilai. Golongan ini juga berasumsi bahwa ilmuwan telah mengetahui akses-akses yang terjadi apabila ilmu dan teknologi disalahgunakan. Sepertinya ilmuwan golongan kedua yang patut kita populerkan sikapnya, sehingga ilmuwan terbebas dari kecenderungan penyelewengan di bidang ilmu dan teknologi dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Poin selanjutnya yaitu upaya menjinakkan teknologi. Maksudnya ada beberapa cara untuk menaklukkan teknologi. Di antaranya yang pertama,
dengan cara mempertimbangkan atau mengganti kriteria utama dalam menolak atau menerapkan suatu inovasi teknologi yang didasarkan pada keuntungan ekonomi atau kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pada tingkat konsekuensi sosial, penerapan teknologi harus merupakan hasil kesepakatan ilmuwan sosial dari berbagai disiplin ilmu. Untuk poin selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek. Dampak positif dari perkembangan iptek yang pertama yaitu membuat sesuatu menjadi lebih mudah atau menjadi lebih efisien lagi. Yang kedua, meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang. Yang ketiga, iptek juga dapat membawa kita menuju ke zaman modern. Yang keempat, mengurangi bahan alami yang semakin kini semakin langka dan habis. Untuk dampak negatif dari perkembangan iptek sendiri yaitu yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya kejahatan dunia maya atau yang biasa dikenal dengan cybercrime. Yang kedua yaitu berkembangnya sifat konsumtif atau boros. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial. Yang kelima yaitu munculnya berita hoaks atau berita bohong. Selanjutnya ada pengertian kemiskinan. Apa sih pengertian kemiskinan itu? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan kotor, tak terhormat, berat, berbahaya, namun dibayar murah. Orang miskin dibutuhkan untuk membersihkan got-got yang mampet, membuang sampah, menaiki gedung tinggi, bekerja di pertambangan yang tanahnya mudah runtuh, ataupun jaga malam. Bayangkan apa yang terjadi bila orang miskin tidak ada. Mungkin sampah akan bertumpuk, rumah dan pekarangan akan kotor, pembangunan akan terbengkalai, dan banyak kegiatan ekonomi yang melibatkan pekerjaan kotor dan berbahaya yang memerlukan kehadiran orang miskin. Yang kedua, kemiskinan memperpanjang nilai guna barang atau jasa. Baju bekas yang tak layak pakai dapat dijual atau diinfakkan kepada orang miskin, termasuk seperti kayak buah-buahan yang hampir busuk, sayuran yang tidak laku, semuanya menjadi bermanfaat bagi orang miskin. Yang ketiga, kemiskinan mensubsidi berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang-orang kaya, pegawai-pegawai kecil, karena dibayar murah, mengurangi biaya produksi, dan akibatnya melipat gandakan keuntungan. Contohnya, petani tidak boleh menaikkan harga beras mereka untuk mensubsidi orang-orang kota. Yang keempat, kemiskinan menyediakan lapangan kerja. Karena ada orang miskin, lahirlah pekerjaan tukang kredit, aktivis-aktivis LSM yang menyalurkan dana dari badan-badan internasional, dan pasti berbagai kegiatan yang dikelola oleh Departemen Sosial. Tidak ada komoditas yang paling laku dijual oleh negara dunia ketiga di pasar internasional selain kemiskinan. Yang kelima, memperteguh status sosial orang kaya. Perhatikan jasa orang miskin pada perilaku orang-orang kaya baru. Misalnya kayak sopir yang menemaninya memberikan label bos kepadanya. Terus nyonya-nyonya dapat menunjukkan kekuasaannya dengan memerintah inem-inem mengurus rumah tangganya. Yang keenam, bermanfaat untuk jadi tumbal pembangunan. Supaya tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota, pedagang kaki lima bila mengganggu lalu lintas akan ditertibkan, misalnya kayak ditangkep, atau dagangannya diambil, atau mungkin juga kerugiannya tidak akan diganti. Peranan iptek dalam mengatasi kemiskinan, yaitu dengan kemajuan iptek dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Semua orang dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini.
Bahkan, sambil di rumah pun seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang pertama, tidak memiliki faktor-faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatannya sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Yang ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat SD. Yang keempat, kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas. Dan yang terakhir, banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan. Jadi, kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, terutama dalam perkembangannya yang semakin pesat dari tahun ke tahun. Dan bagi siapa saja yang tidak menguasai iptek, maka ia akan tertinggal jauh oleh pesatnya perkembangan teknologi di zaman ini. Bila di zaman yang modern ini masih ada masyarakat yang tertinggal dan tidak menguasai iptek, maka mungkin saja masyarakat masih terpuruk dalam kemiskinan karena mereka masih menggunakan cara lama yang sudah tertinggal dan tidak efektif dan efisien lagi di zaman sekarang.